Akhirnya terjawab sudah teka-teki tentang kekosongan kursi di Aston Martin sepeninggal Sebastian Vettel. Fernando Alonso diumumkan menggantikan posisi Vettel dengan kontrak sampai dengan musim 2023. Tidak dijelaskan sih berapa nilai kontraknya, tapi yang jelas Alonso bukanlah pembalap murah. Mengingat prestasinya sebagai juara dunia 2 kali, yaitu tahun 2005 sampai dengan 2006, 2 musim berturut-turut gitu ya. Secara langsung penunjukan Alonso tidak dijelaskan dengan detail, tapi tentu saja pihak Aston Martin akan mengganti pembalap yang sekira sepadan dengan Vettel. Apakah Alonso sepadan? Ya, kalau menurut saya secara pribadi sepadan secara skill, secara harga juga pasti sepadan ya, sama-sama mahal. Tidak ada mantan juara dunia yang dibayar murah. Tentu saja pihak Aston Martin dengan berbagai pertimbangan matangnya, selain menginginkan prestasi, tentu saja menyangkut corporate branding mereka. Apa itu? Pabrikan mobil mewah. Ya, citra mewah itu akan tetap dipertahankan. Salah satunya dengan menghadirkan pembalap-pembalap mahal mantan juara dunia. Aston Martin tercatat 2 kali pernah mengikuti kontes di Formula One. Yang pertama adalah pada tahun 1959, serta mereka mengundurkan diri pada 1960. Setelah puluhan tahun tidak hadir di Formula One, Aston Martin akhirnya masuk kembali ke kancah Formula One pada tahun 2021 dengan membeli BWT Racing Point F1 Team atau BWT Racing Point F1 Team ya, panjang banget namanya, sampai susah mengucapinnya. Sepanjang musim 2021 kemarin Aston Martin mengumpulkan sebanyak 77 poin dari koleksi 2 pembalapnya. Sebastian Vettel memperoleh 43 poin serta Lance Stroll 34 poin. Satu hal yang harus dicatat adalah walaupun Aston Martin pabrikan mobil, tapi untuk power unit menggunakan Mercedes. Kenapa nggak pakai mesin sendiri ya? Nggak bikin sendiri mesinnya ya? Terlalu mahal juga kali ya. Oke, itu hanya sekilas tentang tim hijau ini. Setelah semusim membela Aston Martin, salah satu pembalapnya yaitu Sebastian Vettel mengundurkan diri dengan alasan akan fokus pada keluarga 2 pekan lalu. Dan secara bisnis pemilihan Alonso menggantikan Vettel ini adalah suatu hal yang tepat ya. Mereka ada di level yang sama. Yang membedakan adalah jumlah perolehan kemenangan atau juara dunia. Sekilas pula tentang Fernando Alonso nih ya. Mengutip dari Motorsport, Alonso membalap go-kart semenjak usia 3 tahun dan memperoleh kemenangan pertamanya saat usia 7 tahun. Sedangkan untuk kejuaraan dunia karting di Belgia dimenangkan pada saat usia 15 tahun pada tahun 1996. Alonso masuk Formula One pada tahun 2001. Saat itu dia gabung dengan tim Minardi. Berarti saat ini Alonso itu di grid adalah pembalap yang paling senior ya. Teman seangkatannya Kimi Räikkönen sudah pensiun tahun lalu. Selepas Minardi, Alonso masuk Renault yang saat itu ada dalam masa transisi pasca mereka membeli Benetton dan dijadikan tim pabrik. Jalan menuju tim biru ini tidaklah mudah ya, tidaklah mulus. Alonso itu sempat ketar-ketir juga. Dia itu meragukan janji Flavio Briatore sang bos tim. Kejadiannya adalah saat ia di-hire oleh Renault saat itu sebagai pembalap uji coba, di mana dia mesti membalap sebanyak 1620 lap dalam satu musim. Pokoknya musim itu bagaimana engineer membangun mobil, info output paket mobil tergantung Alonso. Baik jeleknya mobil di lintasan nanti, Alonso yang memberi info kepada tim. Flavio menjanjikan kursi pembalap kepada Alonso. Sampai pertengahan musim kabar baik yang ditunggu Alonso itu nggak kunjung datang ya, nggak ada kepastian gitu. Setelah jengah menunggu, Alonso sempat uji coba ke Jaguar, tapi bos Jaguar pun ragu. Saat itu Alonso kan pembalap baru ya, mana pensiunan Minardi pula. Sampai satu saat tibalah kabar baik itu. Bagai sebuah keajaiban, Flavio Briatore mendepak Jenson Button yang saat itu sudah berperforma bagus betulnya. Button pun akhirnya menandatangani kontrak bersama BAR Honda. Dan Alonso ditarik oleh Flavio untuk mengisi kursi musim 2003. Sebetulnya keputusan ini diragukan banyak pihak juga sih ya. Tapi the show must go on lah, ucap mereka itu kan. Hinaan yang ditujukan mereka itu tak mengundurkan niat Flavio untuk memasangkan Alonso bersama Jarno Trulli lagi itu. Tentu saja Flavio punya alasan kuat kenapa mesti menarik Alonso. Adalah kayak balap Alonso yang mirip Michael Schumacher. Sebagai orang yang pernah berhubungan dengan Michael Schumacher, Flavio tentu hafal banget kayak balap Sumi ini ya. Dan ucapan Flavio terbukti ketika Alonso menjuarai seri kejuaraan 2 musim berturut-turut, yaitu tahun 2005 sampai dengan 2006. Menginjak tahun 2007, Alonso pindah ke McLaren.
Dan di situ pula lah Alonso ketemu Lewis Hamilton sebagai rekan setim ya. Lalu mereka berdua terlibat rivalitas yang nggak sehat, kurang sehat sama sekali. Akhirnya Alonso comeback ke Renault pada musim 2008. Selama 2 musim membela Renault, Alonso mengakhiri musim 2009 dengan hengkang dari tim. Tahun 2010 Alonso masuk ke Scuderia Ferrari. Alonso bertahan 5 musim di Maranello sampai akhirnya tahun 2014 hengkang lagi. Kali ini ia melabuhkan karirnya di McLaren. Di sana ia berpasangan dengan Jenson Button. Tapi itu bukanlah musim yang baik buat McLaren yang saat itu bermesin Honda. Era hybrid baru saja dimulai dan Honda mesti beradaptasi untuk menjadi pemasok mesin hibrida ke McLaren. McLaren yang saat itu ingin bernostalgia bersama Honda seperti ketika tahun 80-an berharap hal indah terjadi lagi, tapi malah membuat mereka terpuruk. Di penghujung musim bersama McLaren, yaitu musim 2018, Alonso sempat puas dengan performa mesin Renault yang saat itu dipilih McLaren untuk menggantikan power unit Honda. Apalagi setelah finish di urutan kelima pada GP Azerbaijan ya. Pada bulan Agustus 2018, Alonso mengumumkan pengunduran dirinya. Tapi bukan mengundurkan diri sebagai pembalap ya, bukan kayak gitu. Alonso mengundurkan dirinya sebagai pembalap Formula One dan gabung dengan McLaren di IndyCar. Tahun 2021, Alonso memutuskan kembali membalap di seri Formula One buat Alpine yang bermesin Renault. Menginjak awal musim 2022, Alonso masih bersama Alpine. Sampai akhirnya pekan ini Aston Martin mengumumkan Alonso akan mengisi kursi bekas Sebastian Vettel yang pensiun. Dengan segudang pengalaman, tentu tidak ada yang bisa bilang bahwa Alonso pembalap yang tidak kencang. Tidak, Alonso pembalap yang kencang. Tapi di usia yang ke-40 tahun, kalau saya bertaruh, saya tidak akan mempertaruhkan uang saya untuk Alonso. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.